Oke, 1, 2, 3, ini pada jari. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, siap. Siap. Ya, ayo. Mungkin dari pihak keluarga, mungkin bisa orang tuanya ada yang mau sampaikan, silakan. Dari keluarga dulu. Dari istrinya? Gak apa-apa. Nanti izin Pak Kajari, ada sesuatu nanti kami mau tanya sama pihak pelapor. Boleh. Biar saya menjawab apa? Ayo bersama silakan. Silakan kalau mau diabadikan. Kami dari pihak keluarga, terlebih saya selaku istri dari wanita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Selatan yang telah menuntut perkara suami saya dan keadilan restoratif, sehingga rasa ketakutan dan kekhawatiran kami akan ada pembalasan dari korban maupun kembaliannya Warni Kadua di tengah-tengah kami. Karena selama ini Warni Kadua lah yang menjadi tulang punggung kami, dan terlebih saya yang saat ini dalam kondisi hamil muda, bisa didampingi oleh suami saya sampai dengan saya melahirkan, dan tidak khawatir lagi akan kebutuhan saya dan keluarga sehari-hari. Karena Warni Kadua selaku tulang punggung saya dan keluarga telah kembali di tengah-tengah kami. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan telah menuntut perkara suami saya. Ya, baik, terima kasih. Dari korban, kalau sampaikan silakan. Baik, kami mau tanyakan korban. Ya. Kami dari wartawan, sejumlah wartawan ini, korban apakah ada tekanan dari pihak-pihak lain sampai korban bisa memaafkan tersangka? Tahunya kita ini tersangka ini kan telah ditahan di LP entah beberapa minggu. Jadi pertanyaan kami, apakah ada tekanan dari pihak-pihak lain agar saudara korban bisa memaafkan tersangka? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari pers yang hadir di sini. Saya sendiri terima kasih kepada seluruh pers yang telah hadir. Dan mengenai pertanyaan dari pers mengenai tekanan dari pihak tersangka, itu tidak benar, dan itu pun saya benar-benar telah memaafkan pihak daripada tersangka atau terdakwa, dan kami telah mengadakan perdamaian, dan saya tidak pernah menuntut atau ada hal-hal yang lain yang memaksa saya untuk mengampuni atau memaafkan daripada pihak pelaku. Jadi itu mengenai jawaban saya mengenai kasus ini. Artinya kemudian saya dari korban sangat berterima kasih kepada pihak kejaksaan yang telah melaksanakan artinya restorasi justice yang baru kali ini yang kita lihat dan kita saksikan bersama, bahwa kita perlu artinya kasus yang masih bisa di mediasi atau yang bisa secara kekeluargaan, artinya pihak jaksa sangat luar biasa, artinya memberikan kesempatan bagi kita semua warga Nias Selatan. Jadi demikian. Ada lagi? Jadi bila seandainya ini tercapai restorasi justice, apakah pihak korban atau keluarga korban nanti akan tuntutan lain lagi secara hukum? Ya, terkait dengan pertanyaan dari saudara, artinya sebelumnya kami dari keluarga, artinya dari adik saya dan saudara-saudara saya telah mengambil keputusan bahwa tidak akan pernah lagi, ya, artinya menuntut atau melaporkan pihak pelaku. Artinya sampai di sinilah artinya kasus ini dihentikan. Demikian. Baik, kami mau mohon tanggapan ini sebagai Kepala Desa Idam Karwo di dalam memediasi antara pihak pelaku atau terdakwa yang hal ini Suarnika dengan ini korban atas nama Ibu Terduha Anies Amado ya. Jadi tanggapan Pak Kades ini bagaimana perasaannya bahwa pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan
bisa mengambil sikap berdasarkan aturan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia bahwa kasus ini dihentikan. Tanggapannya Pak Kades? Baik, terima kasih kepada kawan-kawan pers dan kejaksaan. Artinya kami juga dari pemerintah desa sebenarnya harapan kami di desa itu supaya tidak ada terjadi bentrok atau perselisihan antara desa. Namun bagaimana artinya sudah terjadi, maka kami dari pemerintah desa mencoba menyelesaikan permasalahan dan memanggil tersangka dan korban menyelesaikan secara kekeluargaan. Artinya tanggapan kami dari pemerintah desa dengan ditanggapinya kejaksaan Nia Selatan hari ini, kami sangat berterima kasih kepada kejaksaan karena ada peluang hukum bahwa perlu kita mengerti seluruh masyarakat Nia Selatan ini. Artinya tidak semua hukum itu dilanjutkan ke penuntutan atau ke pengadilan, namun ada wewenang lembaga-lembaga lain seperti kejaksaan, ada wewenangnya untuk berdasarkan pengajuan kita dari masyarakat sesuai dengan kesepakatan, dan ini kami mengambil kesepakatan ini mereka berdamai tanpa syarat. Artinya karena mengingat korban dan tersangka artinya bertetangga, saling berdampingan, dan tersangka juga kita melihat sebagai tulang punggung dari maka kita mencoba mendamaikan secara kekeluargaan, dan atas pengajuan kita di desa kita sampaikan ke pengadilan. Kita apresiasi besar kepada kejaksaan bisa permohonan kita itu ditanggapi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan kita semua. Satu lagi, ini korban. Ini mau tanya nih tentang apakah ada tekanan dari pihak Kejaksaan Negeri Nia Selatan untuk berdamai? Saya jawab itu, dari tadi saya sudah katakan bahwa dari manapun tidak ada pernah ada unsur paksaan, apalagi dari kejaksaan tidak pernah melakukan hal-hal intervensi atau apapun tekanan. Jadi itu memang goyang dan pekerjaannya sangat luar biasa, dan saya sendiri sangat salut dengan Kejaksaan Negeri Serdang sekarang ini. Ini Pak Kejari, ini mewawancara sedikit ini tentang yang telah disampaikan dilakukan oleh Pak Kejari, dan kami sebagai insan pers mengapresiasi setinggi-tingginya, dan inilah yang pertama saya sebagai jurnalis di Nia Selatan ini baru kejadian. Jadi pertanyaan kami Pak Kejari, apakah dasar hukumnya bisa dihentikan dan kasus ini tidak sampai lagi ke tahap pengadilan? Ya, boleh. Jujur pada hari ini lakukan RJ adalah kita berdasar pada beberapa peraturan. Kita ada peraturan Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tepatnya ada di pasal 4, pasal 5, dan pasal 9. Pasal 4 berbunyi syarat penghentian penuntutan. 1 ayat 1, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan A. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. B. Penghindaran stigma negatif. Yang C. Penghindaran pembalasan. D. Respon dan keharmonisan masyarakat. Dan E. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Ayat 2. Penghentian penuntutan berdasarkan alternatif sebagai salah satu dilakukan dengan mempertimbangkan 1. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana. B. Latar belakang terjadinya atau dilakukannya tindak pidana. C. Tingkat kecelakaan. D. Kerugian atau kepentingan yang ditimbulkan dari tindak pidana. E. Cost and benefit penanganan perkara. F. Pemulihan kembali pada keadaan yang semula. Dan G. Adanya perdamaian antar korban dan tersangka. Itulah antara lain
kenapa hari ini kita lakukan RJ terhadap tersangka Waringkang Binduhan. Inilah dasar hukumnya. Demikian. Oke. Seandainya Pak Kajari nanti selesai RJ ini, apakah tersangka langsung bebas atau kembali ke keluarga? Dengan catatan dari hasilnya pengadilan penuntutan atau SKP 2, setelah otomatis hari ini beliau keluar dari tahanan, pulang ke tengah keluarga. Demikian Pak Kajari, cukup Ya. dengan pertanyaan kami. Ya. Terima kasih Pak Kajari. Mudah-mudahan Kajarinya Selatan menjadi panutan Baik, dan terima kasih. masyarakat. Amin. Ada restoratif justice pada hari ini. Amin, amin. Terima kasih Pak Kajari. Terima kasih, Terima kasih para. Terima kasih. Mungkin demikian acara sidang kali ini. Ada mau tambahan berapa? Nggak ada ya? Bisa izin Ya. jadi ini kan ada